Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di Elsa Channel. Hari ini hari Jumat. Kebetulan aku lagi jadwal cuci darah. Dan ini udah berjalan sekitar 2 jam lebih. Oh ya teman-teman, dari sekian banyaknya video yang udah aku upload, itu tentang cuci darah semua ya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan atau menjelaskan apa itu hemodialisa. Hemodialisa atau sering kita sebut cuci darah, bahasa kitanya, bahasa sederhananya, tapi kalau bahasa medisnya itu adalah hemodialisa. Hemo artinya darah, dialisa atau dialisis itu artinya cuci. Jadi hemodialisa itu cuci darah. Kenapa seseorang bisa menjalani hemodialisa? Itu dikarenakan karena ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, sehingga digantikan dengan mesin cuci darah yang kita sebut dengan hemodialisa. Lalu kenapa seseorang harus menjalani cuci darah? Dikarenakan karena ginjalnya sudah terganggu atau sudah tidak berfungsi, yang dimana fungsi ginjal itu sendiri yaitu dia untuk membuang racun atau membuang limbah yang ada pada tubuh manusia. Karena kalau limbah atau racun itu tidak dibuang, itu akan berakibat gangguan kesehatan bagi manusia tersebut. Itu racun itu atau limbah itu didapatkan dari makanan yang kita makan, termasuk air pun kadang itu bisa mengandung racun, dan juga makanan yang kita makan sehari-hari itu semuanya mengandung limbah dan mengandung racun atau mengandung urea. Nah, itu semua bisa dibersihkan atau dibuang melalui ginjal bagi orang yang sehat atau orang yang ginjalnya memang tidak terganggu. Bagi aku dan termasuk yang lainnya, nah ini pasien-pasien yang sedang cuci darah itu cukup banyak ya, kurang lebih ada 30-an. Mereka itu sama fungsinya seperti aku, karena memang ginjalnya sudah terganggu dan sudah tidak berfungsi, sehingga limbah dan racun yang kita makan itu dibuang melalui cuci darah. Kemudian kita akan membahas fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama itu membuang racun atau membuang limbah yang ada pada tubuh manusia. Limbah dan racun yang ada pada tubuh manusia itu bisa dibuang melalui urin, sehingga orang yang normal bisa mengeluarkan racun dan mengeluarkan limbah itu melalui urin atau pipis. Sementara buat kita yang ginjalnya sudah terganggu, itu sudah kadang pipisnya sudah tidak ada, karena lambat laun, tahun demi tahun itu berkurang. Seperti aku sudah tidak ada pipis teman-teman. Paling kalau ada cuman setetes aja, tidak sebanyak orang-orang yang normal. Ginjal selanjutnya yaitu mengatur tekanan darah dan mengatur kadar air di dalam tubuh. Jadi kenapa perawat HD atau dokter HD itu mereka cerewet sekali atau sering mengingatkan kepada kita sebagai pasien gagal ginjal untuk mengatur kadar air, untuk mengatur minumnya jangan terlalu banyak ya, dibatasi ya, karena memang kita sebagai pasien gagal ginjal sudah tidak bisa mengeluarkan racun, sudah tidak bisa mengeluarkan limbah, termasuk sudah tidak bisa mengeluarkan cairan. Dan kalau cairan itu semakin menumpuk, itu akan menyebabkan kita edema atau pembengkakan di tubuh.
Fungsi yang selanjutnya yaitu ginjal berfungsi untuk mengeluarkan hormon eritropen. Nah, hormon eritropen itu berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah atau sering kita sebut dengan hemoglobin atau Hb. Nah, bagi orang yang normal, Hb itu atau hemoglobin bisa dihasilkan melalui ginjal karena memang fungsi ginjal mengeluarkan hormon eritropen. Baliknya, bagi pasien gagal ginjal, hormon eritropen itu tidak bisa dihasilkan oleh ginjal karena memang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Maka dari itu, pasien gagal ginjal seringkali seiringnya waktu dicuci dan juga Hb-nya itu seringkali turun dan berkurang. Makanya kita disarankan untuk transfusi darah. Kenapa bisa turun? Karena memang ginjalnya itu sudah tidak menghasilkan hormon eritropen yang berfungsi membentuk sel darah merah atau sering kita sebut Hb atau hemoglobin. Makanya buat kalian yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ginjalnya yang udah kena atau diponis sama dokter gagal ginjal stadium akhir atau stadium 5 dan dokter menyarankan untuk cuci darah, segeralah lakukan cuci darah. Karena cuci darah itu tidak semengerikan apa yang kalian pikirkan, dan dengan cuci darah hidup kalian bisa lebih berkualitas dan juga terselamatkan. Karena memang kalau ditunda-tunda itu akan cukup menguras biaya dan juga keadaan pasien akan semakin drop, dan itu sangat percuma sekali. Karena pada dasarnya cuci darah itu memerlukan badan yang fit, yang kuat, stamina yang kuat, dan juga mental yang stabil, sehingga kita dapat menghadapi mesin cuci darah ini dengan cukup kuat. Nah, itu teman-teman sekilas tentang kenapa orang atau seseorang bisa dicuci darah. Kemudian beberapa fungsi dari ginjal tersebut sudah aku jelaskan. Insya Allah kedepannya aku akan menjelaskan gejala apa saja yang dapat menyebabkan orang bisa cuci darah, atau gejala apa saja yang menyebabkan gagal ginjal hingga seseorang harus dicuci darah. Nanti itu di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Juga share juga ya untuk edukasi atau pengetahuan buat keluarga kalian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.